Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Raungan naga yang jelas meletus dari dalam tubuh Lindong. Kemudian, raungan itu bergema di langit. Cahaya hijau terang menyelimuti permukaan tubuhnya, sebelum tekanan kuat terpancar darinya. Seni bela diri suku naga? Sedikit keterkejutan melintas di mata Luotong setelah mendengar oman naga itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Tidak heran bocah ini begitu sombong. Dia sebenarnya telah mempelajari seni bela diri suku naga. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersikap sombong di depannya karena ini? Bahkan jika seorang tetua suku naga sejati berdiri di hadapanku hari ini, dia tidak akan berani bersikap sombong sepertimu. Kau hanyalah manusia yang telah mempelajari ilmu bela diri suku naga. Apa yang memberimu kualifikasi untuk bertindak sombong seperti itu? Luotong mengeluarkan ejekan dingin. Matanya pekat dan dingin. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya yang besar. Seketika, kekuatan Yuan yang cemerlang berkumpul di langit seperti banjir. Dalam beberapa tarikan napas, mereka berubah menjadi sepasang sayap besar yang cemerlang dan bersinar. Tepi sayap ini ditutupi dengan gigi gergaji dan bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar saat cahaya mengalir. Luotong melengkungkan jarinya. Sayapnya yang bersinar cemerlang, yang penuh dengan bahaya, bersiul ke depan. Dalam sekejap, sayapnya menembus ruang dan melesat dengan kejam ke arah Lindong. Lindong mendengus dingin di dalam hatinya setelah melihat Luotong melancarkan serangannya. Menghentakkan kakinya ke tanah, panggung segera berguncang. Setelah itu, cahaya hijau cemerlang menyapu dan terlihat banyak tato cahaya naga hijau muncul dari dalam tubuhnya. Tato cahaya naga hijau itu muncul. Yang mengejutkan, dalam sekejap mata, ada 300 tato. Ternyata, keterampilan naga terwujud langit hijau milik Lindong ditingkatkan seiring dengan peningkatan kekuatannya. Saat ini, Lindong mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membentuk 300 tato cahaya naga hijau. Ketika ia bertarung dengan duo Hua Chen di Aula Ilahi Api, Lindong harus mengandalkan kekuatan kitab suci kehancuran besarnya untuk membentuk 300 tato cahaya naga hijau. Lindong tidak berani meremehkan Luotong, lawan yang merepotkan, yang kekuatannya jauh melampaui Hua Chen. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir jauh melampauinya terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya. 300 tato cahaya naga hijau bersiul. Lindong tidak melakukan gerakan yang tidak perlu karena ia hanya melangkah maju. Tak lama kemudian, ia melayangkan pukulan. Ini adalah pukulan biasa. Yang terkandung di dalamnya hanyalah kekuatan yang mengerikan, yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Udara di langit meledak karena tekanan energi yang mengerikan. 300 tato cahaya naga hijau berkumpul bersama untuk membentuk naga cahaya hijau yang ganas, yang merobek langit. Akhirnya, ia bertabrakan dengan kejam dengan sayap yang tajam dan luar biasa terang. Suara keras yang mengerikan bergema sebelum gelombang serangan yang kuat menyebar. Itu seperti badai yang melanda dunia, saat lapisan tanah di tanah tertiup angin. Banyak pasang mata menoleh untuk melihat. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Pertarungan seperti itu memang menakutkan. Cahaya terang yang menyelimuti panggung perlahan menghilang. Lindong, yang tubuhnya terbungkus cahaya hijau, perlahan muncul. Dia menatap Luotong, yang berdiri di depannya, sebelum dia tertawa dingin. Setelah itu, tinjunya menghantam tanah dengan keras. Retakan besar 10.000 kaki memanjang seperti ular piton besar dan langsung mencapai kaki Luotong. Kemudian, cahaya hijau meletus seperti letusan gunung berapi. Kemudian, seekor naga besar berwarna hijau mencoba melahap Luotong. Bantuan ini terlalu tidak berarti. Mata Luotong sedingin es. Tanpa membuat gerakan apapun, gelombang cahaya serangan yang cemerlang muncul dari dalam tubuhnya dan menghancurkan naga cahaya hijau besar itu. Seorang ahli tahap samsara memang luar biasa. Meskipun Lindong telah menjadi jauh lebih kuat, serangannya yang hebat masih dapat dengan mudah ditangani oleh yang terakhir. Wus! Namun, sosok seperti hantu muncul di depan Luotong tepat saat naga hijau besar itu runtuh. Sebuah guntur terdengar sebelum tombak panjang dengan kilatan petir di atasnya,
menusuk ke tenggorokan Luotong dengan cara yang sangat kejam. Namun, Luotong hanya mendengus dingin saat menghadapi serangan cepat ini. Dia menekan jarinya ke depan sebelum cahaya terang menyebar. Cahaya itu sekali lagi berubah menjadi bulu bercahaya yang menghalangi serangan tombak petir yang menusuk itu. Tubuh Lindong bergerak setelah serangannya diblokir dan dia benar-benar berubah menjadi banyak bayangan. Tombaknya menari di depan banyak bayangan tombak tajam, yang dapat dengan mudah membunuh ahli tahap kematian mendalam yang sempurna, menyelimuti setiap titik mematikan di tubuh Luotong. Suara-suara jernih terus bergema di seluruh panggung. Semua orang hanya bisa melihat sosok samar-samar yang mengelilingi Luotong seperti angin puyuh. Bayangan tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya datang menusuk ke depan. Namun, bulu-bulu yang bersinar cemerlang akan tampak menghalangi serangan-serangan ini setiap kali mereka akan menyentuh tubuh Luotong. Salah satu dari mereka terus-menerus menghujani dengan pukulan seperti badai petir, sementara yang lain stabil seperti gunung. Setiap serangan dihadangnya tanpa satu gerakan pun. Apakah seranganmu hanya seperti ini? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku, tapi kau berani menantangku? Luotong menatap banyak bayangan itu, sementara seringai di wajahnya semakin kuat. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ejekan Luotong saat serangannya menjadi semakin menakutkan. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa saat Lindong menjadi semakin fokus, tulang-tulang di dalam tubuhnya juga mulai bergoyang. Tampaknya seekor naga kuno, yang telah tertidur selama 10.000 tahun, akhirnya terbangun. Dentang. Suara jelas lainnya muncul. Luotong mengulurkan jari-jarinya sebelum ia langsung meraih ujung tombak itu. Cahaya terang berkelap-kelip di ujung jarinya, mencegah tombak panjang itu bergerak. Orang bodoh yang sombong yang tidak tahu batas. Luotong mencengkeram tombak panjang itu, sementara matanya dipenuhi dengan ejekan dingin saat dia menatap manusia di ujung tombak lainnya. Namun, yang dia lihat hanyalah sepasang mata gelap pekat, dengan kilau ungu emas yang muncul di dalamnya. Kilau itu dipenuhi dengan sensasi dingin yang menakutkan dan sedingin es. Mata dengan kilauan ungu keemasan itu menatap balik ke arah Luotong dengan tatapan dingin. Sesaat kemudian, tubuh Lindong bergetar. Setelah itu, dia langsung mendekati tubuh Luotong dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Mengom. Tulang naga primal di tubuh Lindong tiba-tiba bergetar setelah dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Setelah itu, energi yang besar dan kuat melonjak keluar. 300 tato cahaya naga bersiul keluar dari dalam tubuh Lindong. Namun, warna tato cahaya naga ini telah berubah dari hijau menjadi ungu emas kali ini. 300 tato cahaya naga ungu emas bersiul. Mereka meraung ke langit dan tekanan yang terpancar dari mereka beberapa kali lebih menakutkan daripada tato cahaya naga hijau yang dimiliki Lindong di masa lalu. Inilah transformasi setelah tulangnya digantikan oleh tulang naga primal. Ruang di depan Lindong terbelah dan membentuk garis retakan hitam besar. Sementara itu, ekspresi Luotong akhirnya berubah saat ini. Serangan dari Lindong ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Perisai bulu langit 9 Phoenix. Teriakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulut Luotong. Cahaya terang melonjak dan dengan cepat berubah menjadi perisai bulu, yang dibentuk oleh bulu-bulu bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ki kehidupan dan kematian yang kaya bertahan di atas perisainya dan ada kekuatan yang sangat kuat menyebar darinya. Namun, serangan Lindong tidak berhenti karena hal ini. Bahkan, kilau ungu emas di matanya menjadi lebih intens. Banyak raungan meletus dari dalam tulang naga primal di tubuhnya. Raungan bergema di dalam tubuh Lindong, sebelum akhirnya berubah menjadi kekuatan yang besar dan perkasa, yang melonjak ke telapak tangan Lindong. Warna 300 tato cahaya naga ungu emas menjadi lebih dalam dan lebih murni. Telapak tangan naga, yang hampir seluruhnya berwarna ungu emas, menghantam perisai bulu dengan keras. Saat mereka bersentuhan, semua orang bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tak lama kemudian, gelombang serangan energi yang tak terlukiskan menyapu dari dalam alun-alun. Panggung, yang berukuran puluhan ribu kaki, runtuh seketika. Gelombang serangan itu menyapu sementara banyak pasang mata menatap tajam ke sumbernya. Tak lama kemudian, pupil mata seorang penonton tiba-tiba mengecil. Setelah itu, terdengar suara retakan yang jelas,
sebelum sebuah sosok melesat keluar dengan menyedihkan lebih dari 10.000 kaki dari sumber gelombang serangan energi itu. Namun, sosok itu dengan paksa menenangkan dirinya tepat saat hendak menyentuh tanah. Banyak pasang mata menatap sosok itu, yang hampir jatuh ke tanah. Seketika, gelombang kegemparan tiba-tiba meletus, sementara mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang besar. Ini karena orang yang hampir jatuh ke tanah karena kala itu sebenarnya adalah Luo Tong. Lindong benar-benar telah menghancurkan pertahanan Luo Tong selama bentrokan sebelumnya. Benar-benar orang yang tangguh. Beberapa penonton saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagi seorang praktisi tingkat kematian mendalam tingkat atas untuk menghancurkan pertahanan seorang ahli tingkat samsara dalam pertarungan langsung, seberapa mengerikan serangan itu. Kedua individu dari Deep Lightning Mountain ini memang luar biasa. Tubuh Lindong perlahan muncul di udara. Warna cahaya yang ada di tubuhnya telah berubah dari hijau menjadi ungu keemasan. Cahaya berkumpul di belakangnya dan tampak membentuk naga ungu keemasan besar, yang membentang tanpa henti. Naga besar itu menundukkan kepalanya sementara matanya yang sedingin es mengamati setiap makhluk hidup. Tekanannya yang menakutkan menyebabkan napas para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi tidak teratur. Tidak ada yang menyangka bahwa tekanan unik ini, yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga, akan muncul pada manusia. Terlebih lagi, kemurnian tekanan ini bahkan jauh melampaui para ahli teratas di suku naga. Kelompok Teng Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka saat ini. Jelas, mereka mendeteksi bau bahaya dari tubuh Lindong. Suara batuk pelan terdengar dari cakrawala. Luo Tong yang tampak menyedihkan, yang hampir jatuh ke tanah, mengulurkan tangannya sebelum perlahan-lahan menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Lindong yang jauh, sebelum dia membuka bibirnya. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Aku sudah sangat mengagumimu. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu lagi. Cahaya terang perlahan muncul di mata Luo Tong setelah kata-katanya terdengar. Seketika, niat membunuh yang menakutkan terpancar darinya. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Setelah itu, tubuh kelompok Teng Feng tiba-tiba tersentak, sebelum 4 pilar cahaya bersiul dan mendarat di samping Luo Tong. 4 pilar penekan abadi binatang ilahi kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jelas, Luo Tong akhirnya berencana untuk melepaskan jurus mematikan khasnya. 4 pilar cahaya melayang di sekitar tubuh Luo Tong, sebelum gelombang tekanan kuat terpancar darinya. 4 pilar penekan abadi binatang ilahi semuanya ada di tangan Luo Tong saat ini. Sebelumnya, kelompok Teng Feng hanya mengandalkan 4 pilar penindas abadi binatang ilahi untuk mengalahkan duo komandan iblis kera emas. Namun, keempat pilar itu bersatu kembali saat ini. Oleh karena itu, kekuatan sejati 4 pilar penindas abadi binatang ilahi akan sepenuhnya dilepaskan. Bocah ini, dia benar-benar mampu memaksa Luo Tong untuk menggunakan setiap 4 pilar penekan abadi binatang ilahi. Kelompok Teng Feng memiliki ekspresi yang agak serius ketika mereka melihat adegan ini. Segera setelah itu, mereka terkekeh. Karena pertarungan ini telah berlangsung seperti ini, tidak akan ada lagi ketegangan dalam pertarungan berikutnya. Ekspresi kelompok Komandan Iblis Naga Langit yang jauh juga menjadi sangat buruk saat ini. Pertama-tama, kekuatan Luo Tong telah jauh melampaui Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa Luo Tong benar-benar harus menggunakan setiap 4 pilar penindas abadi binatang ilahi untuk menghadapinya. Tenang saja, kakak tidak akan mudah dikalahkan. Dibandingkan dengan kelompok Komandan Iblis Naga Langit, Little Flame jauh lebih tenang. Meskipun dia tahu betul seberapa kuat lawan Lindong, Little Flame memiliki kepercayaan buta padanya. Trio Panglima Iblis Naga Langit saling bertukar pandang, sebelum kecemasan di hati mereka sedikit berkurang. Dari cara Lindong dan Luo Tong bertarung sebelumnya, jelas bahwa kekuatan yang pertama telah melonjak selama 2 bulan terakhir ini. Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa Lindong benar-benar berani bertarung langsung dengan Panglima Iblis Naga Langit 2 bulan lalu, kemungkinan besar dia yang sekarang bahkan lebih kuat. Di bawah perhatian banyak penonton, ekspresi Luo Tong setenang air yang tenang. Namun, ada kilatan berbisa yang berkedip di matanya. Dia menatap Lindong sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya.
Keempat pilar cahaya itu dengan cepat berkumpul bersama setelah Luo Tong mengepalkan tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi pilar batu besar dengan 4 warna berbeda. 4 gambar cahaya terjalin di sekitar pilar sementara riak yang sangat kuat dipancarkan. Riak itu jelas jauh lebih kuat daripada riak yang dilepaskan oleh salah satu dari 4 pilar penindas abadi binatang ilahi sebelumnya. Mata Luo Tong seperti bilah pedang saat dia menatap Lindong. Tak lama kemudian, suara menyeramkan menyebar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya sebelum gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi berubah menjadi sinar cahaya 4 warna yang bersiul ke depan. Dimanapun ia lewat, badai akan bergejolak. Setelah itu, tekanan tak berbentuk menyebar dan benar-benar menyelimuti ruang di sekitar Lindong. Ruang menjadi terdistorsi dan menghalangi semua jalur mundur Lindong, seperti sel penjara. Gabungan 4 pilar penindas abadi binatang ilahi memamerkan kekuatan mereka yang menakutkan saat itu muncul. Mata Lindong yang dipenuhi dengan kilau ungu emas menatap tajam ke arah gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi. Namun, wajah Lindong bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan saat menghadapi serangan Luo Tong, yang bahkan dapat mengalahkan ahli tahap samsara biasa. Sebaliknya, ia memiliki ekspresi yang sedikit misterius. Sudut bibir Lindong tampak berkedut, sebelum senyum aneh muncul saat dia bergumam, benda suci ini memang kuat. Namun, benda itu tidak terlalu efektif melawanku. Lindong mengulurkan tangannya setelah berbicara. Setelah itu, cahaya berkumpul di telapak tangannya sebelum aula mini muncul. Setelah aula mini muncul, riak aneh mulai menyebar. Aula mini ini jelas merupakan istana ilahi misterius, yang menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat objek ilahi kuno. Istana ilahi misterius mengeluarkan suara berdengung saat muncul. Setelah itu, semua orang melihat aula itu meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi 10.000 kaki. Segera setelah itu, suara berderit muncul saat pintunya perlahan terbuka. Gabungan 4 pilar penindas abadi binatang ilahi yang sedang bergerak cepat memancarkan riak kekacauan saat pintu aula itu terbuka. Ketika Luo Tong melihat perubahan yang tidak biasa ini, ekspresinya langsung berubah sementara kegelisahan muncul di hatinya. Istana ilahi misterius akhirnya terbuka sepenuhnya. Seketika, puluhan ribu sinar cahaya melesat keluar dari dalam. Sinar cahaya yang mendominasi itu melesat keluar dari aula besar dan berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya. Rantai itu melesat maju dan melilit gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi yang menyerbu ke arahnya. Banyak rantai cahaya terjalin di sekitar gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi. Energi yang sangat liar dan ganas, yang awalnya ada di tubuh yang terakhir, mulai menghilang dengan cara yang aneh. Bahkan, tampak seolah-olah semua energi di dalamnya ditekan oleh banyak rantai cahaya aneh. Terlebih lagi, saat gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi ditekan, kekuatan hisap yang kuat menyembur keluar dari dalam aula besar. Setelah itu, gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi bergoyang saat bergerak mendekati aula besar. Adegan ini membuat banyak penonton tercengang. Awalnya, mereka mengira pertarungan akan segera berakhir setelah Luo Tong melepaskan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi. Namun, siapa yang bisa membayangkan kejadian aneh seperti itu? Ekspresi Luo Tong berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa saat gabungan 4 pilar penekan abadi binatang ilahi miliknya bergerak mendekati istana ilahi misterius, kendalinya terhadapnya perlahan melemah. Menggunakan benda suci kuno yang berada di bawah istana ilahi misterius di depan yang terakhir, bukanlah langkah yang bijaksana. Lindong tersenyum ke arah Luo Tong yang tampak marah. Dia mengubah segel tangannya sebelum rantai cahaya yang terjalin di sekitar 4 pilar penindas abadi binatang ilahi mulai bergoyang. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak simbol misterius. Namun, saat simbol-simbol ini terbentuk, kendali Luo Tong atas 4 pilar penindas abadi binatang ilahi langsung terputus. 4 pilar penekan abadi binatang ilahi tidak lagi melawan setelah Luo Tong kehilangan kendali atas mereka. Sebaliknya, sambil dibungkus oleh puluhan ribu sinar cahaya, mereka langsung menyerbu ke istana ilahi misterius di depan banyak penonton yang tercengang. Bam! Pintu istana ilahi misterius kemudian ditutup.
Istana ilahi misterius sekali lagi berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di telapak tangan Lindong. Namun, istana ilahi misterius saat ini bergetar. Jelas, ia mencoba yang terbaik untuk menekan 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi yang baru saja direbutnya. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Lindong membalik telapak tangannya sebelum istana ilahi misterius di tangannya menghilang. Setelah itu, dia menatap Luotong, yang tampak bingung, dan berkata sambil tersenyum. Seluruh dataran menjadi sedikit lebih tenang saat ini. Berdiri di belakangnya, Teng Feng dan yang lainnya tercengang. Bagaimanapun, akhir cerita ini sedikit terlalu lucu. 4 pilar penindas abadi binatang ilahi dirampas begitu saja oleh Lindong. Istana ilahi misterius memiliki kemampuan untuk memurnikan benda-benda suci. Selain itu, istana ini juga memiliki kekuatan penekan terhadap banyak benda suci yang berada di bawahnya. Tidak disangka Lindong mampu mengendalikan istana ilahi misterius hingga tingkat yang mengejutkan seperti itu. Kelompok Komandan Iblis Naga Langit juga tercengang. Itu karena mereka memiliki sedikit pemahaman tentang istana ilahi misterius, dan mereka tahu bahwa seseorang harus memiliki tingkat penguasaan yang mengejutkan atas istana ilahi misterius, untuk menggunakannya untuk menekan dan menaklukkan benda-benda suci kuno yang kuat lainnya. Namun, baru 2 bulan sejak Lindong memperoleh istana ilahi misterius. Tentu saja, orang-orang ini, yang tidak mengerti Lindong, tidak tahu bahwa Lindong telah bersentuhan dengan roh istana ilahi misterius, dan tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk mengendalikannya. Contohnya adalah penaklukan yang terjadi sebelumnya. Itu sepenuhnya merupakan kehendak istana ilahi misterius itu sendiri dan Lindong hanya membantu mengarahkannya. Namun, 4 pilar penekan abadi binatang ilahi juga cukup kuat. Meskipun telah diambil oleh istana ilahi misterius masih harus berusaha keras untuk menekannya. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat lagi menggunakan istana ilahi misterius untuk saat ini. Di langit, Luotong yang kebingungan akhirnya tersadar. Wajahnya dengan cepat berubah marah dan dingin. Sementara itu, tubuhnya bergetar pelan. Jelas, dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Metode tidak lazim lainnya. Kamu benar-benar punya banyak metode seperti itu. Mata Luotong tampak gelap dan dingin saat menatap Lindong. Niat membunuh mengalir deras di dalam hatinya seperti banjir. Bagaimanapun, tindakan Lindong telah membuatnya benar-benar kehilangan muka. Hasrat membunuh yang brutal menyapu keluar dari dalam tubuh Luotong dalam bentuk gelombang. Tak lama kemudian, 9 sinar cahaya berwarna melesat keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Cahaya berkumpul di langit di belakangnya dan tampak berubah menjadi sosok yang sangat besar. Di balik sosok cahaya ini, terdapat 9 ekor 10.000 kaki berwarna berbeda. Saat mereka bergoyang lembut mengikuti angin, kekuatan Yuan di dunia juga mulai bergejolak hebat. Dasar orang yang menyebalkan. Apa kau benar-benar berpikir akan semudah itu merebut sesuatu yang menjadi milikku? Mata Luotong sedingin es. Tak lama kemudian, dia perlahan mengulurkan 2 jarinya dan menunjuk ke arah Lindong. Akhirnya, dia menekan jarinya ke bawah. Pupil mata Lindong mengecil saat menyaksikan kejadian ini. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya. 9 cahaya transformasi kehidupan Phoenix. Suara dingin Luotong dipenuhi dengan niat membunuh saat bergema di langit. Tak lama kemudian, 9 cahaya berwarna berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Pada saat berikutnya, 9 sinar cahaya berwarna itu langsung menembus ruang kosong dan terbang menuju Lindong. Pori-pori di sekujur tubuh Lindong menyusut saat ini, sementara tubuhnya mundur secara eksplosif. Sementara itu, 300 tato cahaya naga ungu emas terbang ke depan dan tanpa ampun menghantam sinar cahaya 9 warna itu. 2 serangan ganas itu saling beradu. Namun, yang mengejutkan Lindong adalah serangannya yang telah mengumpulkan kekuatan 300 tato cahaya naga ungu emas, telah sepenuhnya diuapkan oleh sinar cahaya 9 warna. Itu seperti salju yang bertemu dengan lava. 9 sinar cahaya berwarna itu sungguh mengerikan. Lindong mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal. Saat ia terus mundur, sinar cahaya 9 warna itu terus mengejarnya. Sementara itu, kekuatan Yuan di seluruh area ini menjadi liar dan ganas. Lindong dengan cepat berbalik arah. 9 sinar cahaya berwarna mengikutinya dan juga berbalik arah.
Ketika mereka berbalik, satu sinar cahaya 9 warna secara tidak sengaja mengenai salah satu penonton. Seketika, penonton itu, yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjut, langsung menguap bahkan tanpa sempat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seketika, keterkejutan muncul di mata banyak penonton saat melihat pemandangan ini. Dimanapun cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix dari suku 9 Phoenixku lewat, semua daging dan darah akan menguap. Luotong menatap Lindong, yang berulang kali menghindar, sebelum kegembiraan melintas di wajahnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Cahaya ungu keemasan menyelimuti tubuh Lindong. Sementara itu, ekspresinya juga menjadi sangat serius. Teknik Luotong membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Seorang ahli tahap samsara memang makhluk yang tidak dapat dilawan oleh seorang ahli tahap kematian mendalam. Meskipun Lindong memiliki banyak teknik yang kuat, dia masih mengalami kesulitan besar untuk menghadapinya. Ketika Lindong melihat bahwa ia masih tidak dapat melepaskan diri dari sinar cahaya 9 warna itu setelah berlari beberapa saat, ekspresi kejam akhirnya muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan ke depan. Setelah itu, ia dengan kejam menghantam sinar cahaya 9 warna itu di tengah tawa ganas Luotong. Sementara wajah kelompok Komandan Iblis Naga Langit menjadi pucat, sinar cahaya 9 warna langsung menyelimuti Lindong. Banyak pasang mata menatap langit dengan serius dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka bisa merasakan bahwa bahkan seorang ahli tahap samsara harus membayar harga yang cukup mahal untuk menghadapi serangan Luotong. Namun, Lindong benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Dia terlalu sombong. Kegembiraan sekaligus ekspresi kejam muncul di wajah kelompok Teng Feng saat mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa kuatnya cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix itu. Faktanya, itu adalah keterampilan hebat yang unik bagi suku 9 Phoenix. Cahaya aneh itu akan mengikuti anggota suku 9 Phoenix sejak mereka lahir. Selain itu, semakin murni garis keturunan seseorang, semakin kuat cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix yang dimilikinya. Bahkan dikabarkan bahwa pada zaman kuno, pernah ada seorang ahli pamungkas dari suku 9 Phoenix, yang berhasil menguapkan semua kehidupan dalam radius 5.000 km, menggunakan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix miliknya. Cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix tidak memiliki kekuatan penghancur murni. Bahkan, tidak akan ada lubang yang muncul jika bersentuhan dengan tanah. Namun, cahaya itu akan menguapkan daging dan darah saat bersentuhan dengannya. Teknik yang aneh dan kuat ini selalu menjadi jurus andalan suku 9 Phoenix dan banyak praktisi dengan level yang sama merasa takut akan jurus ini. Sekarang setelah Lindong terkena jurus ini secara langsung, mereka yakin bahwa mustahil bagi Lindong untuk bertahan hidup. Berbeda dengan kegembiraan yang terpampang di wajah kelompok Teng Feng, wajah kelompok Komandan Iblis Naga Langit tampak pucat. Bahkan Little Flame tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat dengan tatapan mengancam di matanya. Jelas, mereka tahu seberapa kuat cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix itu. Seluruh dataran itu sunyi. Banyak pasang mata terfokus pada satu titik di langit, tempat sinar cahaya 9 warna bersinar paling terang. Hasil pertarungan ini kemungkinan akan segera terungkap. Luotong melayang di langit dengan sosok cahaya besar melayang di belakangnya. Dia memasang ekspresi yang sangat mengancam saat menatap ke depannya. Ada sedikit keganasan yang terlihat di sudut bibirnya. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Lindong dapat menahan serangan yang menakutkan ini, yang bahkan membuat para ahli tahap samsara, yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, merinding. Bersikap arogan hanya karena kamu punya beberapa kemampuan. Di kehidupan selanjutnya, sebaiknya kamu belajar. Luotong terkekeh dan mengejek. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, semburat keterkejutan tiba-tiba melintas di wajahnya yang dingin. 9 sinar cahaya warna itu menghilang dengan kecepatan yang menakutkan saat ini. Saat cahaya itu menghilang, sosok kurus sekali lagi muncul di hadapan banyak penonton yang tidak percaya. Suara dengungan yang rendah dan dalam, mirip dengan suara yang dihasilkan oleh segerombolan belalang yang menyerang, tiba-tiba bergema di udara di atas dataran, menandai berakhirnya kesunyian yang awalnya menjadi ciri dataran ini. Bagaimana ini mungkin?
Kelompok Teng Feng juga tercengang saat ini. Dia berhasil menghalanginya. Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya juga bergumam sendiri dengan terkejut. Namun, sepertinya dia menderita luka serius. Setiap pasang mata berkumpul ke arah itu dan mereka melihat sosok kurus itu mempertahankan posisinya dengan tangan kanannya terentang. Bahkan, tidak ada sedikit pun darah di tangannya. Namun, lengan kanannya terkelupas dan tidak ada sedikit pun daging di atasnya. Hanya cahaya putih giok yang terlihat di lengan tulangnya. Jelas, cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix telah melukai Lindong dengan parah. Serangan itu hanya melukai lengannya. Kelompok Teng Feng tampak tercengang. Bagaimanapun, jelas bahwa serangan Luotong sebelumnya seharusnya bisa melakukan lebih dari ini. Faktanya, berdasarkan prediksi mereka, Lindong seharusnya sudah mati tanpa meninggalkan mayatnya. Terlebih lagi, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa lengan Lindong masih ada. Dengan kata lain, cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix milik Luotong hanya menghilangkan daging di lengan Lindong. Meskipun itu adalah cedera serius, itu bukan hal yang layak disebutkan kepada seorang praktisi yang benar-benar kuat. Bagaimanapun, ki kehidupan yang terbentuk di dalam tubuh seseorang dapat menumbuhkan kembali tulang-tulang yang patah, dan apalagi dagingnya. Ekspresi Luotong akhirnya mulai berubah saat ini. Jelas, dia tidak percaya bahwa Lindong hanya kehilangan daging di lengannya, setelah menahan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix miliknya. Itu menyakitkan. Suara Lindong yang serak, rendah, dan dalam terdengar saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi dingin yang menakutkan kini terpampang di wajahnya. Meskipun dia mampu menangkis serangan mematikan dari Luotong, rasa sakit yang hebat masih sangat mengerikan. Selain itu, dia tahu bahwa jika bukan karena tulang naga primalnya, serangan Luotong pasti akan melukainya dengan serius. Lindong menatap tajam ke arah Luotong, yang ekspresinya sedang berubah-ubah. Jauh di dalam matanya yang berwarna ungu keemasan, terpancar kebrutalan yang menakutkan. Ketika kebrutalan di matanya mencapai puncak intensitasnya, tubuh Lindong berubah menjadi sosok yang ringan sebelum dia melesat maju. Niat membunuh yang merasuki langit menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Saat ini, dia bagaikan dewa kematian yang turun ke dunia. Ditambah dengan lengannya yang tak berdaging, dia tampak sangat menakutkan. Raungan naga yang rendah dan dalam terdengar dari dalam tubuh Lindong saat ini. Setelah itu, kemarahan yang samar-samar menyelimuti tempat ini. Kemarahan itu kuno dan membanggakan. Itu tidak berasal dari Lindong. Sebaliknya, itu berasal dari tulang naga primal di tubuhnya. Sebagai tulang terkuat di suku naga, ia juga memiliki harga diri yang besar. Cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix mungkin kuat, tetapi tidak mencapai titik di mana ia dapat menantang tulang naga primal. Luotong menatap Lindong yang sedang menyerbu dengan aura menakutkan, sebelum ekspresinya menjadi gelap. Kedua tangannya membentuk segel sebelum cahaya 9 warna di belakangnya juga menjadi semakin menyilaukan. Tawa marah keluar dari mulut Luotong. Dia jelas sangat marah dengan Lindong, yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, bagaimana mungkin dia berani menyebut dirinya sebagai anggota suku 9 Phoenix, jika dia tidak bisa menghabisinya hari ini? Segel yang dibentuk oleh tangan Luotong berubah dengan cepat sementara ekspresinya berangsur-angsur menjadi taat. Setelah itu, dia membungkuk ke arah langit yang kosong di depan banyak pasang mata yang terkejut. Sepertinya dia sedang menyembah sesuatu. Teriakan tajam yang sama kunonya bergema di dalam tubuh Luotong sebelum cahaya 9 warna bergejolak dahsyat di langit. 9 ekor besar berwarna cemerlang bergoyang di depan seekor burung 9 warna besar, yang membawa aura agung dan mulia, muncul dalam sekejap. 9 ekor berwarna cemerlang tiba-tiba berayun saat burung raksasa 9 warna itu muncul. Setelah itu, cahaya 9 warna berkumpul. Burung besar itu mengepakkan sayapnya terus-menerus sebelum cahaya menyebar, dan bahkan ruang itu sendiri terkoyak. Sosok yang bersinar cemerlang itu dipenuhi dengan aroma kematian. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat burung raksasa 9 warna yang sedang berlari mendekat. Gelombang rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya sementara darah merembes keluar dari bawah kulitnya. Ternyata darah dan dagingnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda mencair. Namun, menghadapi perkembangan baru ini, Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur.
Selain itu, ia juga mengerti bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Tindakan Luotong dengan jelas menunjukkan niat membunuhnya dan jika tekadnya goyah sedikit saja, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ia hanya dapat menemukan jalan untuk bertahan hidup di tengah kematian. Mengom. Tulang-tulang di dalam tubuh Lindong mulai bergoyang dengan cara yang aneh karena ancaman kematian. Setelah itu, cahaya berwarna giok merembes melalui dagingnya dan meletus darinya. Raungan naga kuno dan sombong bergema. Segera setelah itu, cahaya berwarna giok berkumpul di permukaan tubuh Lindong. Melihat dari jarak yang sangat jauh, itu benar-benar berubah menjadi naga kuno besar dengan kilau warna giok yang bersinar di atasnya. Naga itu berkelok-kelok dan berbaring. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tempat, menyebabkan tubuh semua orang yang hadir sedikit membungkuk. Rasanya seolah-olah naga giok di depan mereka adalah penguasa seluruh dunia binatang iblis. Tekanan ini. Komandan Iblis Naga Langit tercengang saat melihat naga giok di belakang Lindong. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar hebat dan bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Tulang naga purba? Kata-kata yang akhirnya keluar dari mulutnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan yang tak tertandingi. Dia sudah sangat mengagumi Lindong dengan berasumsi bahwa Lindong telah memperoleh tulang naga kuno. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong malah memperoleh tulang naga terkuat di suku naga, tulang naga purba. Itu adalah tulang naga yang dimiliki oleh makhluk tertinggi, yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Mengom. Naga giok itu melengkung dan bergerak maju dengan cepat. Kemudian, ia bertabrakan dengan kejam dengan burung raksasa 9 warna di depan banyak pasang mata yang terkejut. Suara keras yang menggetarkan bumi bergema di langit. Cahaya 9 warna dan cahaya warna giok saling terkait dengan liar sebelum mereka saling mengikis. Setelah mereka bersentuhan, bahkan ruang itu sendiri pun menjadi terdistorsi. Semua orang tercengang saat melihat pertarungan sengit ini. Lagi pula, tidak ada yang menyangka pertarungan antara mereka berdua akan berakhir begitu lama. Mata Luotong sedikit merah saat dia melihat jalinan ini. Dia tertawa terbahak-bahak, "Lindong, kamu memang memiliki teknik yang hebat. Meskipun demikian, kamu hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Namun, kamu mencoba bersaing denganku, seorang ahli tahap samsara, dalam hal ketahanan Yuan Power? Benar-benar bajingan yang sombong." Jalinan kedua cahaya itu jelas telah menghabiskan kekuatan kedua belah pihak dengan cepat. Kelelahan ini jelas merupakan kelemahan Lindong. Dia mungkin memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi dari sudut pandang tertentu, dia tidak dapat bertahan lama. Itu karena kekuatan Yuan Power-nya memang lebih rendah daripada Luotong. Sinar cahaya saling melilit sebelum teriakan membunuh yang dingin tiba-tiba terdengar. Seketika, Lindong melesat keluar dari selubung naga giok dan muncul di bawah sinar cahaya 9 warna. Daging di permukaan tubuhnya meleleh dengan cepat di bawah sinar cahaya itu. Dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar tubuhnya akhirnya memperlihatkan tulang-tulangnya yang berwarna giok. Namun, Lindong sama sekali tidak menghiraukan dagingnya yang meleleh. Rasa sakit yang hebat yang terpancar dari tubuhnya berubah menjadi aura brutal yang terkumpul di kedua matanya. Setelah itu, tubuhnya muncul di hadapan Luotong dalam wujud seperti hantu. Mata Luotong menjadi dingin saat melihat penampilan luar Lindong yang mengerikan. Namun, dia tidak ragu-ragu. Mengulurkan tangannya, dia tampak seperti seekor burung besar yang menerkam seekor ular, saat telapak tangannya menghantam dengan kejam ke arah jantung Lindong, sambil disertai dengan cahaya 9 warna. Ekspresi Lindong tampak garang dan dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan tulangnya yang bening, yang tidak lagi ditutupi daging. Telapak tangannya yang terbuat dari tulang seperti pisau yang menusuk lurus ke depan. Ruang itu sendiri tampak terkoyak dimanapun telapak tangan tulang itu lewat. Pada saat berikutnya, telapak tangan itu bertabrakan dengan cakar Luotong. Cahaya 9 warna, yang dapat melelehkan daging apapun, bersinar ke tulang giok. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Telapak tangan tulang dengan mudah merobek cahaya 9 warna itu tanpa perlawanan. Kedua sosok itu saling bersilangan dengan satu pukulan. Burung besar dan naga giok di langit tiba-tiba terdiam. Setelah itu, mereka meledak dengan suara keras.
Detak jantung penonton yang tak terhitung jumlahnya meningkat saat mereka melihat kedua sosok ini. Siapakah yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan hidup dan mati ini? Dua sosok berdiri dengan punggung saling berhadapan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membuat ujung baju mereka berkibar. Tak lama kemudian, terdengar suara tulang retak. Seketika, banyak murid yang mengecil saat itu juga. Hal ini karena mereka melihat bahwa di antara mereka berdua, salah satu lengannya telah meledak. Setelah itu, tubuhnya terlempar ke belakang, tampak seolah-olah telah mengalami pukulan berat. Akhirnya, ia langsung menghantam tanah. Seketika, tanah pun runtuh. Pemenang akhirnya muncul dalam pertarungan ini.